Kasur itu mempunyai makna yang iya dong. Yups, jadi tempat itu adalah tempat untuk mereka memadu kasih. Annyeonghaseyo channel Yusril Kim Inwida, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja ya. Nah, kali ini aku akan ngebuat teori dari Red Velvet dengan lagunya yang Shijakage Bad Boy Down. Nah, sebelumnya aku juga udah ngadain poll di Instagram dan banyak banget dari kalian yang udah memilih Red Velvet yang Bad Boy. Nah, supaya kalian nih nggak nyesel, ikutin terus poll yang aku adain di Instagramku, pastinya di @yusraelkim. Nah, buat kalian nih para Revelop yang suka banget dengan teori dari Red Velvet, jangan lupa nih untuk saksikan dulu teori dari Peekaboo yang aku buat di video sebelumnya. Karena ceritanya emang sih nggak mulai dari Peekaboo, tapi Peekaboo itu merupakan episode sebelumnya dari Bad Boy. So, buat kalian yang pengen lebih tahu dengan jelas ceritanya apa, kalian nonton dulu deh yang Peekaboo, oke? Jadi seperti yang udah aku jelasin di teori yang sebelumnya, di Peekaboo mereka itu udah berhasil membunuh Pizza Boy. Lalu setelah membunuh Pizza Boy, apa sih yang akan mereka lakukan selanjutnya? Penasaran banget? Langsung aja kita mulai pembahasannya. Tapi sebelum itu, Revelop kan baik hati nih, nggak juga pelit. Masa sih untuk subscribe doang masih pelit? Yuk buruan bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, like, and comment, serta follow juga dong Instagramku di @yusraelkim. Thank you so much. Udah basa-basinya yang terkotak kalian habis. Langsung aja deh kita mulai bahas. Nah, supaya kalian mudah paham nih dalam pembahasan teori kali ini, aku akan bagi jadi 3 poin. Di poin pertama kita akan ngebahas judulnya, di poin yang kedua kita akan ngebahas karakter trailernya, dan di poin yang terakhir barulah kita masuk untuk membedah makna dari setiap scene-nya dan akan langsung kita hubungkan dengan lirik lagunya. Untuk pertama kita akan mulai dari judul. Apakah kalian sudah siap? Mari kita mulai. Bad Boy, kalau itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu dapat berarti pria yang buruk, pria yang jahat, dan sebagainya. Siapakah yang menjadi pria yang buruk? Apakah pria buruk ini telah menyakiti mereka? Ini akan kita jawab nanti. Disimpan dulu pertanyaannya. Dan kita langsung masuk ke poin yang kedua, yaitu karakter trailer. Kenapa aku ngebahas karakter trailer? Karena di karakter trailernya itu dijelaskan apa peran dari masing-masing member Red Velvet. So, kita nggak boleh ninggalin video yang karakter trailer karena di sana sangat penting banget sehingga kita bisa tahu nih apa sih peran dari masing-masing membernya. Untuk pertama kita akan langsung mulai dari Joy. Jadi kalian dapat lihat bahwa Joy itu terlihat memakan sebuah cake yang terlihat mungkin agak sedikit mengerikan. Karena warna dari cake-nya itu terlihat merah, sekilas cake-nya itu kayak kue yang berisikan darah. Dan coba kalian perhatikan caranya memakan kue tersebut, tidak menggunakan sendok maupun alat lainnya. Persis seperti apa yang dilakukan oleh Pizza Boy di Peekaboo. Jadi seperti yang udah aku jelasin di video sebelumnya, mereka itu ibarat rubah cantik yang dapat memikat hati pria. Jadi setelah pria ini dapat tergoda oleh mereka dan jatuh ke dalam jebakan mereka, nantinya mereka akan membunuh pria tersebut dan akan memakan hatinya. Di Peekaboo mereka telah melakukan ritual untuk kebangkitan dari Joy dengan menumbalkan Pizza Boy. Dan Pizza Boy itu telah terbunuh. Apa yang dimakan oleh Joy di bagian ini itu menggambarkan tentang hati dari pria si Pizza Boy yang telah berhasil dibunuh oleh mereka. Dengan begitu, Joy dapat hidup kembali dan menjadi abadi. Dan kita akan next ke member yang kedua, yaitu Irene. Coba deh kalian perhatikan dari awal mula video karakternya. Dari awal hingga akhir pesonanya sangatlah ditonjolkan. Apakah karena visualnya yang cantik? Bukan. Tapi karena perannya dalam teori ini adalah sebagai penggoda yang akan menjebak para pria. Nah, seperti yang udah aku jelasin di teorinya Peekaboo, Irene lah yang akan menggoda si Pizza Boy ini untuk datang ke rumahnya dan bermain bersama dengan mereka. Dan kita akan next ke member berikutnya, yaitu Yeri. Dia adalah orang yang berperan sebagai seorang killer karena dialah yang membunuh para pria yang telah berhasil dijebak oleh Irene. Inilah kenapa dia akan menyemprotkan pilok berwarna merah darah ke sebuah patung. Hal itu menggambarkan tentang dirinya yang menjadi seorang pembunuh. Jangan lupa juga bahwa dialah yang menjadi penembak di Peekaboo. Dan kita akan next ke Sergi. Sergi adalah orang yang bertugas untuk membersihkan semuanya, baik menghilangkan barang bukti. Hal itu dibuktikan dengan adegan pembakaran yang dilakukan. Salah satunya adalah membakar sebuah kamera. Selain itu dialah yang akan menguburkan para korban. Inilah kenapa dia terlihat seperti telah keluar dari kuburan. Jadi kalian dapat lihat kan ada pagar yang bentuk pagarnya ini
itu seperti pagar-pagar yang sering kita temukan di pemakaman. Kalau kalian nih mungkin sering nonton film horor, kalian akan melihat pagar tersebut sama banget. Atau enggak, kalian langsung bisa buktikan nih, kalian bisa pergi ke pemakaman dan melihat bagaimana bentuk pagarnya. Itu sama persis banget dengan apa yang di Bad Boy. And the last member is Wendy. Kalian dapat lihat bahwa Wendy di sini bersama dengan tengkorak. Jadi tengkorak itu merepresentasikan tentang para pria yang telah berhasil dibunuh oleh mereka. Dan kita akan lanjut ke poin yang terakhir, yaitu makna dari setiap scene-nya. Tapi kita juga harus menghubungkan dengan lirik lagunya, karena makna dari setiap scene dan lirik lagunya itu sangat berkaitan dengan erat. So, langsung aja kita mulai untuk membahasnya. Jadi di awal musik video kita akan diperlihatkan oleh sebuah buku. Kalau kalian perhatikan nih, tulisan di buku tersebut, itu tulisannya adalah Chester Naspas de la Larve. Jadi selaku teliti nih, ternyata tulisan itu berasal dari bahasa Prancis. Artinya adalah kalau diterjemahkan nih ke dalam bahasa Indonesia, gambar ini bukanlah gambar bibir. Ingat nggak kalian dengan karakter trailer? Kalian dapat melihat bahwa nantinya si Yeri akan mencium buku yang dipegangnya. Tadi aku udah ngejelasin bahwa Yeri di sini adalah seorang killer dengan mulut yang berdarah. Jadi gambar bibir yang berada di buku tersebut itu ibarat menggoda si para pria nih untuk masuk ke dalam jebakannya. Pasti mereka mengira bahwa para gadis ini akan memberikan mereka kesenangan. Tapi itu hanyalah jebakan semata. Mereka nggak akan memberikan kesenangan pada kalian, tapi akan membunuh kalian. Jadi sudah jelas bahwa ini bukanlah gambar bibir, tapi merupakan kantung mayat. Kalau kalian perhatikan dan zoom dengan jelas, kalian akan melihat bahwa bentuknya mungkin terlihat seperti bibir kalau dari kejauhan. Tapi kalau kalian zoom, itu bukanlah gambar bibir sebenarnya, itu seperti kantung mayat. Dan informasi aja, nanti di saat mereka membacakan sebuah buku yang bergambar bibir itu dipegang oleh bosnya, yaitu Wendy. Dan di buku tersebut terdapat barang bukti dari kejahatan yang mereka lakukan. Dan kita akan next. Nah, di bagian awal nih, Joy dan Selgi itu tengah tertidur bersama. Wow, romantis banget ya. Berbahagialah kalian untuk para penggemar shippernya Selgi dan juga Joy. Kalau kalian lihat nih, mereka itu terlihat berbisik-bisik. Apa yang dibisikkan oleh mereka? Jawabannya ada pada lirik yang dinyanyikan oleh mereka pada bagian ini. Siapa itu? Siapa itu? Siapa pria itu? Aku melihat sebuah ekspresi acuh tak acuh di sana. Di antara begitu banyak orang, aku menyukainya. Dan itu membuatku penasaran. Dari lirik ini udah jelas apa yang dimisikan oleh mereka. Mereka di sini tengah membicarakan seorang pria, dan pria tersebut adalah korban mereka selanjutnya. Kalau kalian perhatikan nih, koreografi yang dibawakan oleh Selgi saat menyanyikannya, dia seakan-akan tengah mengangkat senapan untuk menembak. Jangan lupa juga bahwa di Peek-a-Boo, si Yeri nantinya akan menggunakan sebuah alat panah untuk menembak seorang pizza boy. Dan kita akan next ke bagian Wendy. Kalau kalian perhatikan nih, dia itu tengah memotret. Dan hasil memotretnya ini akan ia letakkan dalam sebuah buku yang bercoverkan gambar bibir. Dan buku tersebut adalah buku miliknya Wendy. Jadi gambar yang diambil oleh Wendy tadi itu merupakan gambar dari korban mereka selanjutnya. Kalian masih ingat kan dengan makna buku yang dipegang oleh Wendy? Gambar tersebut bukanlah gambar bibir, melainkan kantung mayat. Dan coba kalian perhatikan lirik yang dinyanyikan oleh Wendy pada bagian ini. Kau yang berbeda, aku angkuh tapi kau membuatku tertawa. Kau tahu akhir-akhir ini aku begitu panas. Bisakah kau merasakan tatapan mataku? Jadi dia di sini itu tengah menggoda si pria yang akan menjadi korbannya dengan rayuan mautnya. Namun sekali lagi ingat, itu adalah jebakan. Jangan sampai tergoda ya. Di bagian ini juga mereka itu tengah membakar sebuah kamera. Sementara itu Joy dan Selgi itu terus mengipas-ngipaskan bagian wajahnya. Mereka terlihat seperti kepanas-panasan. Persis dengan lirik yang dibacakan oleh Wendy, yang mana mereka itu seakan kepanasan sehingga mereka terus mengipaskan wajahnya. Apa makna dari bagian ini? Kamera itu adalah alat bukti yang berisikan hal keji yang mereka lakukan kepada para korbannya. Oleh karena itu mereka harus menghilangkan barang bukti tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membakarnya. Terus Joy dan Selgi yang terus berkipas-kipas nih, itu berarti bahwa mereka itu seakan-akan tengah dalam keadaan yang panas. Panas itu sebenarnya merepresentasikan tentang semangat dalam jiwa mereka yang terus membara. Jadi semangat inilah yang membuat mereka itu seperti tengah kepanasan. Semangat apa yang dimiliki oleh mereka? Semangat untuk membunuh para korban mereka yang selanjutnya. Lalu kita akan next ke bagian Yeri dan juga Wendy. Jadi telinga dari Yeri itu ditutup oleh airin. Lalu di sini Wendy akan menyalakan koreknya.
Hal itu akan merujuk kepada bentuk hipnotis dengan menggunakan api. Dalam hipnotis ini, kalian itu harus fokus melihat api, sehingga apapun yang diperintahkan oleh si hipnotis ini, kalian akan melakukannya. Lirik yang dinyanyikan oleh mereka pun demikian. Semuanya itu mengandung unsur tentang hipnotis. Coba deh kalian perhatikan liriknya. Kemarilah sebentar, ada yang ingin kukatakan padamu. Mendekatlah sedikit, tekuk dan buat dirimu lebih pendek. Jangan perhatikan hal lain, fokus pada suaraku. Mendekatlah sedikit, tekuk dan buat dirimu pendek, fokus dengan suaraku. Semuanya adalah bentuk dari hipnotis. Dari lirik ini itu udah tergambar dengan jelas bahwa mereka itu telah berhasil menguasai pikiran dari si pria ini. Dengan begitu si pria ini akan mengikuti semua perintah yang diberikan oleh mereka. Dan kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Kalian pasti melihat ada koper dan juga kasur. Nah, di awal video kita juga udah ngelihat adegan si Sergi mungkin yang bawa kopernya dan dijatuhkan ke atas kasur. Dan coba kalian perhatikan kasurnya hanya ada 2 bantal. Itu udah jelas sih apa maknanya. Jadi sebenarnya apa maksud di bagian ini? Seperti yang udah aku jelasin di karakter trailer tadi, Irene itu adalah seorang penggoda yang akan menjerat para pria dengan pesona yang dimiliki. Kasur itu mempunyai makna yang iya dong. Kalian pasti tahu apa makna dari kasur. Dan di kasur itu hanya ada 2 bantal. Yups, jadi tempat itu adalah tempat untuk mereka memadu kasih. Mungkin pikiran pria ya mereka akan memadu kasih di tempat itu. Tapi sayangnya di tempat itu bukan tempat untuk memadu kasih, melainkan tempat dia dibunuh oleh para member Red Velvet. Inilah kenapa di atas kasur nantinya Sergi akan menodongkan sebuah pistol, yang mana pistol itu digunakan untuk membunuh si pria ini. Dan coba kalian perhatikan deh lirik yang dinyanyikan oleh mereka pada bagian ini. Situasinya berubah. Aku bertanya-tanya saat aku berada di sekitarmu. Kau juga akan tahu apa itu. Kau akan tahu, katakanlah, itu sudah terlambat. Situasinya itu berubah. Nah, udah seperti yang udah aku jelasin tadi. Awalnya pria ini memang mengira bahwa mereka akan melakukan begituan gitu. Tapi sayangnya bukan itu guys. Dan di saat pria itu menyadari bahwa dia akan dibunuh, situasinya itu udah terlambat. Dia nggak dapat melarikan diri lagi. Dan ya udah, you are die. Dari hal ini kita udah tahu apa isi dari koper yang dibawa oleh Sergi maupun juga Irene. Koper tersebut berisikan mayat dari pria yang telah berhasil dibunuh oleh mereka. Wait, kenapa mereka menggunakan koper? Tadi kok aku bilang bahwa itu adalah kantung mayat. Kantung mayat itu berarti mereka menggunakan yang namanya plastik. Tapi kenapa mereka menggunakan koper? Kalau kalian nih sering nonton film horor atau pembunuhan lah semacamnya, kalian akan melihat bahwa para pembunuh itu sering menggunakan yang namanya koper untuk meletakkan mayat dari para korbannya. Mengapa mereka menggunakan koper? Mengapa mereka tidak menggunakan kantung plastik saja? Karena koper itu akan menghilangkan bukti. Kalau kalian menggunakan plastik, itu akan membuat bekas atau jejak dari apa yang kalian lakukan itu dapat terlihat dengan jelas. Karena apa? Karena biasanya cairan-cairan atau air akan keluar dari plastik dan itu akan meninggalkan bekas dan juga meninggalkan bau. Berbeda kalau kalian menggunakan koper, dia itu akan tertutup rapat banget. Apalagi koper yang digunakan oleh mereka di bagian ini itu sangatlah kuat dan juga rapat banget, sehingga kemungkinan untuk keluar cairan atau keluar bau amis dari mayat itu sangat-sangat sedikit banget kemungkinannya. Sampai di sini udah paham? Dan kita akan lanjut ke bagian Sergi. Ada 3 hal penting di bagian Sergi. Yang pertama adalah uang, cake, dan juga champagne. Jadi ia di sini akan membuang uang-uang dari sebuah alat-alat mainan seperti itu. Sergi yang membuang uang itu berartikan bahwa mereka enggak butuh yang namanya uang. Hal yang ia butuhkan adalah hati dari si pria itu. Hati dari pria itu dilambangkan dengan cake yang berdarah. Dalam lirik yang ia nyanyikan, ia mengatakan, ya, aku sebenarnya sangat percaya diri. Aku tak bermain untuk kalah dalam permainan. Ia tak kalah, berarti ia ini udah mendapatkan hati dari pria tersebut. Sehingga mereka telah berhasil dong. Dan hal itu perlu dirayakan. Perayaannya itu dilambangkan dengan ia yang meminum champagne. Jadi champagne ini adalah salah satu minuman yang sering banget nih digunakan oleh orang-orang untuk melakukan yang namanya perayaan terhadap keberhasilan atas suatu misi yang dilakukan. Kilas ya, kalau kita ngelihat champagne, ada uang, itu akan membawa kita ke musik video dari EXO yang louder, na na na. Next kita akan masuk ke Yeri dan juga Unicorn. Unicorn itu adalah clue yang akan membawa kalian ke salah satu film yang berjudul Carousel Hell. Jadi film ini menceritakan tentang Duke yang bekerja sebagai Unicorn Carousel yang terus mendapatkan pelecehan. Dia udah muak banget mendapatkan hal tersebut sehingga dia memutuskan untuk berhenti
dan membuat sebuah kelompok untuk merencanakan balas dendam. Sangat make sense banget dengan cerita dari Bad Boy. Dan kita akan lanjut ke bagian lirik yang jadi di bagian ini makna dari lirik yang dinyanyikan oleh mereka itu sebenarnya cukup creepy banget. Coba deh kalian cerna dalam-dalam liriknya. Kau pasti bingung, kau bahkan tak bisa membayangkannya. Kau bisa mencoba melarikan diri sekali lagi, tapi sama sekali tak ada tempat untukmu. Jawabannya sudah diputuskan, kau mengikutiku secara alami. Aku memilihmu, aku sudah memilihmu. Dari lirik tadi itu sudah jelas bahwa si pria ini itu nggak dapat melarikan diri lagi. Karena dia itu sudah dipilih oleh mereka dan sudah terjebak dalam hipnotis sehingga mereka nggak dapat melarikan diri lagi. Karena hal ini kalian pasti tahu apa yang akan terjadi dengan pria tersebut. Dan di bagian akhir kalian akan melihat bahwa Seulgi akan membawa koper tersebut kembali. Maybe dia telah menguburkan si pria ini karena tadi di karakter trailer kita ngelihat bahwa Seulgi itu keluar dari pemakaman. Mungkin dia udah menguburkan prianya. Dan Wendy di sini tuh dia menghancurkan barang bukti, mulai dari kamera, CCTV dan bahkan mannequin yang mewakili tentang Bad Boy. Mengapa demikian? Ingat nggak kalian dengan Peek-a-Boo? Mereka itu menggunakan mannequin yang berpakaian seperti para pengantar pizza yang telah berhasil dibunuh oleh mereka. So, kali ini mereka itu harus menghancurkan barang buktinya supaya mereka nggak ditangkap oleh pihak kepolisian atau yang berwajib atas apa yang mereka lakukan. And the next, Irene, ia itu telah berhasil menggunakan personanya untuk menjerat para korban. Yeri pun demikian, ia juga berhasil menjalankan tugasnya. Dan Joy telah mendapatkan hati dari Bad Boy karena dialah yang memakan kue berdarah di karakter trailer. Sehingga sekarang Joy dapat hidup abadi dan bersama dengan Red Velvet lagi. Dan coba kalian perhatikan lirik yang dinyanyikan oleh mereka pada bagian Holintinal Tarawa. Ya udah, itu liriknya. Coba deh kalian perhatikan lirik yang udah aku terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini. Ikuti aku seolah kau berada di bawah pengaruh sebuah mantra. Semua orang bersorak, mereka semua berkata, hasilnya selalu sama. Dengar, aku menang lagi. Jangan mendekatiku begitu saja, itu tak menyenangkan dari sana. Kau tak bisa lepas dariku, sangat mudah bagiku, pria jahat, matilah kau. Liriknya itu udah jelas banget bahwa mereka telah memenangkan permainan kembali. Sama halnya dengan Peek-a-Boo, yang mana di Peek-a-Boo mereka telah memainkan game tersebut. Nah guys, itu adalah teori dari Red Velvet yang Bad Boy. Tadi di bagian pertama kita masih punya pertanyaan yang belum terjawabkan. Siapa sebenarnya yang menjadi Bad Boy? Bad Boy adalah pria yang dianggap oleh mereka sebagai pria yang buruk atau jahat karena mereka adalah orang yang mudah tergoda oleh rayuan maut mereka. Pria yang mereka jadikan target adalah pria yang mudah tergoda oleh hasratnya dan punya nafsu yang sangat besar. Pria seperti inilah yang sangat layak untuk dijadikan korban mereka selanjutnya. Sampai di sini udah paham? Nah guys, well done penjelasan kita untuk teori dari Red Velvet yang Bad Boy. Aku mohon maaf banget, mungkin ada kekurangan di video ini, mungkin ada yang udah mencahin teorinya, tapi kita nggak sama pendapat. I'm so sorry ya, karena semua orang punya pendapat yang berbeda-beda, tergantung dari mana sudut pandangnya. I'm Yusuf Game Omid, see you next time. Don't forget to subscribe, like, and comment, serta follow juga Instagramku di @YusufGame. Goodbye.